Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pacar Gaib. Cerita ini ditulis oleh Nana Wazet. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pacar Gaib. Niko melirik jam di dinding yang tertara di ruangan bernuansa abu ini. Dahi Niko mengerenyit bingung karena ini sudah pukul 11 malam. Niko setia menunggu di kamar Ara bahkan sampai waktu menunjukkan pukul 2 malam. Ara membuka pintu kamarnya. Ia terkejut dengan kehadiran Niko yang duduk di atas tempat tidur menatapnya tajam seolah meminta penjelasan dari mana gadis itu sejak tadi. Niko, kamu dari kapan di sini? Dari mana? Aku dari kamar Kak Gio. Oh, jadi abis dari kamar gebetan. Ngapain aja? Niko, kamu dengerin dulu penjelasan aku ya. Aku ke kamar Kak Gio karena Kak Gio nyuruh aku kerjain tugas kuliahnya. Walaupun aku gak ngerti, tapi aku tetap ngerjain. Makanya sampai tengah malam gini. Murahan. Maksud kamu apa bilang aku gitu? Lu murahan. Lu datang ke kamar cowok tengah malam dan balik lagi ke sini pas udah mau pagi. Emang pantas lu begitu? Lu pikir gue percaya kalau lu ngerjain tugas dia? Atau jangan-jangan lu habis tidur sama dia? Bibir Ara bergetar menahan tangis. Ia tak menyangka jika Niko akan memandangnya serendah itu. Bibir Ara bergetar menahan tangis. Ia tak menyangka jika Niko akan memandangnya serendah itu. Niko melangkah mendekat. Ia tahu perkataannya tadi sangat keterlaluan. Namun itu sebagai pelajaran agar Ara tidak lagi berani pergi tanpa minta izin padanya. Gue cemburu, Ra. Ara gak murahan. Niko juga suka datang ke kamar Ara kan kapanpun Niko mau. Berarti Niko yang murahan sampai samperin Ara. Gue cowok, Ra. Dan lagi, gue bukan manusia. Gue pacar lo. Gue gak suka lu deket-deket sama cowok bajingan itu. Dia kakaknya Ara walaupun tiri. Niko, tenang aja, Ara cuma suka sama Niko. Apa? Gue gak dengar. Ara sukanya sama Niko. Niko tersenyum lalu mengusap pipi Ara. Gue bahkan lebih daripada perasaan lo ke gue, Ra. Gue berharap bisa lebih lama lagi di sini walaupun waktunya gak banyak. Maksud Niko bilang gitu apa? Niko mau ninggalin Ara? Gue punya satu permintaan, boleh? Bantu gue cari keberadaan Alea. Gue pengen tahu keadaan anak gue. Lu udah lihat kan fotonya? Apa lu mau bantu gue? Ara mau cari Alea. Niko selalu bantuin Ara. Dan sebagai pacar yang baik, Ara mau balas kebaikan pacar Ara. Oh ya Niko, hantu bisa menikah sama manusia nggak? Jama memukul perut Gio cukup keras. Tidak lupakan juga beberapa kali tamparan karena akibat ulah pria itu. Wina meninggal dunia dengan keadaan tragis saling membunuh sesama pasien di rumah sakit jiwa itu. Maura tak henti-hentinya menangis meratapi kepergian Wina yang baru beberapa jam lalu dimakamkan. Wanita parubaya ini bahkan tidak sudi walau hanya satu kali lirikan melihat Gio anak kandungnya sendiri. Pergi kamu dari rumah ini. Gio tidak menjawab apapun. Ia pergi begitu saja keluar rumah seraya menuruti apa yang papa tirinya minta itu. Ya, Gio akan tinggal di luar, meninggalkan segala kehidupan serba adanya. Lagi pula untuk apa dirinya masih berada di rumah itu jika mama kandungnya sendiri tidak sama sekali peduli terhadapnya. Papa kenapa usir Kak Gio, Pak? Kak Gio nggak salah, Kak Gio nggak... Diam kau anak pembawa sial. Kau mau ikut sama dia buat pergi? Silakan. Ara menggigit bibir bawahnya gemetar ketakutan. Sepertinya percuma saja ia meminta papanya agar tidak mengusir Gio. Sebab papanya tidak akan mau mendengarkan apa katanya.
bahkan malah memakinya habis-habisan. Sekarang Ara mengejar Gio yang sedang memasuki mobil. Pria itu kabur, namun masih membawa kendaraan yang diberikan orang tuanya. Kak Gio jangan pergi. Apa urusan lo? Ara peduli sama Kak Gio. Ara mohon jangan tinggalin Ara sendirian di rumah itu. Nanti gak ada yang suruh-suruh Ara lagi, gak ada yang... Belum selesai Ara melanjutkan kalimatnya, Gio menarik tangannya dan memaksa ikut masuk ke dalam mobilnya. Kak, Ara mau dibawa kemana? Ikut gue kalau emang lu gak mau gue tinggalin. Tapi... Gio langsung menancap gas dan pergi membawa Ara. Entahlah mau dibawa kemana Ara itu. Kini keduanya berada di sebuah tongkrongan tempat di mana Gio seringkali menghabiskan waktu serta uangnya di sana. Ara menunduk ketakutan ketika melihat teman-teman Gio menatapnya seperti hendak menjadikannya mangsa. Tangannya tak mau lepas memegang pergelangan tangan Gio. Siapa lagi yuk? Mainan baru? Nggak pernah gagal emang si bos kalau dapetin cewek. Siapa dia? Bukan urusan lu pada. Gio malas selalu kemudian langsung membawa Ara masuk ke dalam markas. Ara cukup terpaku dengan markas yang Gio tempati ini karena di dalamnya seperti layaknya rumah yang diisi dengan kamar tidur, ruang depan, dapur, dan juga kamar mandi. Tak hanya itu, markasnya ini juga bersih dan harum. Ini tempat tongkrongan Kak Gio. Gio duduk menyandar di sofa menyalakan rokok yang kemudian ia hisap. Sini duduk. Ia menepuk tempat di sebelahnya. Awalnya Ara ragu, namun karena tatapan Gio seakan mau menelannya hidup-hidup, maka ia mengikuti saja keinginan Gio. Ara duduk berdampingan dengan Gio, namun sejak tadi tangannya tak berhenti meremas ujung baju yang ia kenakan karena merasa cemas. Kenapa lu? Ayan? Ayan itu apa, Kak? Penyakit. Ara baru tahu kalau ada penyakit namanya ayan. Yang Ara tahu adanya ayam. Itu binatang, bodoh. Gio kini menatap mata Ara, memaksa Ara juga harus menatap matanya dengan menarik kasar dagu Ara. Lu tinggal sama gue mau? Di sini? Ya, gue butuh asisten buat beresin markas tiap hari. Butuh babu lah intinya. Nah, lu kan jago bersih-bersih. Cocok lah ya di sini. Tapi aku... Kenapa? Maaf Kak Gio, Ara nggak bisa tinggalin rumah Gak ada yang peduli sama lu, Ara. Lu bakalan kesepian di sana. Mending lu sama gue di sini. Lu suka kan kalau gue suruh-suruh? Ara benar-benar nggak bisa, maaf. Sebenarnya hal yang memberatkan Ara adalah Niko. Ia tidak mau Niko salah paham padanya dan malah melakukan hal yang tidak terkendali pada Gio. Oke, gue gak akan maksa. Pijetin gue. Ia mengulurkan sebelah tangannya meminta Ara memijit di sebelah sana. Tapi cepetan atau gue yang pijitin lo. Oke, Ara pijitin. Saking menikmatinya, Gio sampai terlelap tidur setelah membuang rokok yang baru beberapa kali ia hisap itu. Ini kesempatan Ara untuk pergi. Nanti ia akan kembali lagi ke tempat ini untuk memberikan bekal makanan dan memastikan keadaan Gio. Sungguh Ara sangat berharap Gio bisa menganggapnya selayaknya adik kandungnya sendiri. Semua bentuk perhatian dan peduli Ara terhadap pria itu hanyalah sebatas sebagaimana adik kepada kakaknya. Ara sudah jatuh cinta pada si hantu tampan Niko. Ia tidak akan beralih perasaan dan akan selalu menjaga perasaannya untuk Niko. Pernah Ara bertanya apakah hantu itu bisa menikahi manusia. Jawaban Niko bisa saja apabila yang dinikahi mau ikut ke dunia si hantu. Lantas ia dibuat beku. Ia tidak mungkin harus mati dulu agar bisa bersama dengan Niko, bukan? Entah akan seperti apa akhirnya, tapi Ara tidak memikirkan hal itu. Ia hanya tahu bahwa Niko tidak akan pernah meninggalkannya dan akan selalu bersamanya. Dari mana? Niko rupanya sudah sejak tadi berada di dalam kamar Ara. Ara terlihat cemas karena melihat wajah Niko yang sepertinya marah padanya. Ara berjalan mendekat, kemudian ia duduk di samping Niko. Kak Gio diusir, Ara ikut ke tempat nongkrongnya sebentar. Maafin Ara ya.
Ia berharap kejujurannya ini tidak akan membuat Niko marah padanya, namun rupanya si hantu tampan itu tidak terima atas pernyataan yang Ara berikan. Semenjak lu peduli sama dia, gue gak tahu arah perasaan lu sebenarnya kemana. Entah buat gue atau mungkin bisa jadi buat si Gio kan. Niko, Ara cuma sayang sama Niko. Ara kan udah bilang beberapa kali kalau Kak Gio itu kakaknya Ara. Dia bukan kakak lu, Ara. Ara anggap dia seperti kakak kandung Ara sendiri. Bahkan Niko tidak habis pikir, bisa-bisanya seorang pria yang hampir membunuh Ara tapi Ara masih berbuat baik, peduli terhadapnya. Sebenarnya gadisnya ini seorang manusia atau malaikat? Lu udah nemu keberadaan Alea? Niko mengalihkan pembicaraan agar rasa cemburunya dapat sedikit berkurang. Karena percuma berdebat dengan Ara, hanya akan timbul permasalahan. Belum, Niko kangennya sama Alea. Jelas. Niko masih suka. Lumayan. Hanya dengan satu kata lumayan dapat membuat perasaan Ara hancur. Ia bahkan dengan mudahnya mengeluarkan air mata. Ara juga suka sama Kak Gio, bukan sebagai pacar tapi lebih. Ara berkata dengan ekspresi emosi, bahkan ia mengatakannya tanpa sedikit pun jeda. Lu ngomong apa tadi? Ara suka sama Kak Gio. Tanpa menjawab apapun lagi, Niko menghilang dari hadapan Ara. Niko. Ara gak beneran ngomong gitu. Ara cuma cemburu, Niko. Maaf, jangan pergi, jangan tinggalin Ara. Ara gak suka sama Kak Gio. Ara cuma suka dan sayang sama Niko, maafin Ara. Ara terus saja berteriak meminta agar hantu tampan itu kembali. Jika saja Ara bisa menghilang sepertinya, mungkin Ara akan dengan mudah mencari keberadaan Niko. Ara gak beneran ngomong gitu. Ara cuma cemburu, Niko. Jangan pergi, jangan tinggalin Ara. Ara gak suka sama Kak Gio. Ara cuma suka dan sayang sama Niko, maafin Ara. Sebuah tangan melingkar di pinggang Ara dari belakang. I love you too, baby. Niko berbisik, membuat Ara merasa terkejut sekaligus terharu. Kemudian gadis itu memeluk kekasihnya. Niko, jangan tinggalin Ara kayak tadi. Ara takut. Lu takut gue tinggal? Ara mengangguk tanpa melepaskan pelukannya. Makanya nurut, sayang. Tapi suatu saat gue bakalan pergi dari lo buat selamanya, Ra. Niko gak akan tinggalin Ara kan? Iya, asal lu gak usah deket-deket sama si brengsek Gio. Ara cuma anggap dia. Oke, gue bolehin lu peduli sama dia, tapi dengan syarat jangan pernah libatin perasaan apapun sama dia. Niko, Ara belum ketemu sama Alea. Apakah besok Ara ke sekolahnya cari tahu tentang dia? Ra, jangankan sekolah, lu pergi ke rumahnya pun dia udah gak tinggal di sana. Gue curiga kalau dia pergi ke negara lain. Terus Ara harus pergi ke negara lain juga gitu? Enggak, sayang. Siapa tahu dia masih ada di sekitar Indonesia juga. Gue kasih tahu kantor bokapnya, lu bisa mulai dari sana buat cari tahu tentang Alea. Dan setelah gue ketemu sama anak gue, kita bakalan pisah selamanya, Ra. Maaf, gue cuma mau pergi dengan tenang. Ara mengangguk antusias. Ia suka sekali dengan tantangan. Ia menganggap bahwa apa yang akan ia lakukan ini sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Ara! Teriakan dari ruang tamu membuat Ara segera keluar dari kamar dan menghampiri si pemilik suara. Dari mana aja kamu? Ara, gak usah jawab. Saya males dengar alasan kamu. Mau dari manapun kamu, dengan siapapun terserah. Sekarang saya mau pergi cari rujak ulek yang enak, karena saya sedang ngidam. Mama hamil? Tanya Ara dengan mata berbinar, pertanda bahwa gadis ini sangat bahagia dengan kabar itu. Kamu budak ya? Kalau ngidam ya saya hamil. Cepetan pergi sana, nih duitnya. Ara senang dengar mama hamil. Kamu mau pergi sekarang atau nunggu saya tendang? Iya, Ma. Dari kejauhan, Niko mengepalkan tangannya emosi. Ia benar-benar ingin langsung saja menghabisi Maura, akan tetapi anak yang Maura kandung itu mampu melindunginya.
dan Niko tidak dapat berbuat apapun. Sampai kapan gadisnya menderita seperti ini? Lu di mana? Ara yang baru saja selesai membeli rujak mendapatkan notifikasi pesan chat dari Gio. Baru saja 2 jam lalu Ara meninggalkan lelaki itu di markas. Sekarang dia sudah menghubungi dan mencarinya. Ara baru selesai beli rujak buat mama, Kak Gio udah bangun. Lu kabur? Maaf Kak, aku harus pulang tadi. Balik lagi ke sini, gue pingin lu di sini. Tidur di sini sama gue. Siapa yang chat? Ini Kak Gio, dia suruh aku ke sana buat tidur di sana sama dia. Lu mau ke sana? Enggak kok, Ara nggak mau ikut ke sana. Matiin HP lo. Tapi mau matiin HP atau gue tinggal? Ara segera mematikan ponselnya. Ia sedikit kesal pada Niko. Hantu tampan ini semakin lama semakin posesif rupanya. Tapi Ara senang diperlakukan seperti itu. Ia merasa sangat istimewa di mata Niko, pacar gaibnya. Setelah kembali ke rumah membawa pesanan Kanjeng Ratu alias Maura, wanita parubaya itu sekarang malah meminta Ara menyuapinya, memijitnya, dan tidak lupa menyiapkan air hangat untuknya mandi. Ara benar-benar diperlakukan seperti asisten rumah tangganya. Bahkan Mbak Roro tidak diperbolehkan kerja berat oleh Maura karena Ara yang harus melakukannya. Selesai dengan semua keinginan Maura, sekarang waktunya Ara beristirahat. Ia kembali ke kamar, merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Ara tersenyum dikala mengingat bahwa mama tirinya sedang hamil. Itu tandanya Ara akan memiliki adik, bukan? Rasanya Ara tidak sabar jika nanti akan mengajak adik kecilnya bermain. Niko ikut berbaring di samping Ara. Kenapa senyum? Mikirin Gio? bukan, Lara senang karena sebentar lagi bakal jadi kakak. Niko mendelik sebal mengapa gadisnya ini tidak pernah memiliki rasa benci atau dendam. Seharusnya ia semakin membenci Maura karena wanita licik itu akan mengambil alih seluruh harta milik papanya dengan memakai nama anak mereka. Ra, kenapa lu terlalu baik? Maksud Niko? Kalau gue jadi lu, gue gak akan terima diperlakukan seperti ini. Gue bakalan balas perbuatan mereka. Ara suka kok lakuin banyak hal yang disuruh keluarga Ara. Itu artinya Ara berguna dan dibutuhkan oleh mereka. Dan semua yang Ara lakuin adalah bentuk cinta Ara terhadap orang tua. Walaupun mama Maura bukan mama kandungnya Ara. Capek gue. Capek kenapa? Capek punya pacar spek bidadari gini. Bingung ngehasutnya. Susah dijadiin jahat. Niko, apa sih? Ara kan cuma manusia biasa. Ra, lu harus tahu kalau gue beruntung punya lo. Lebih dari apapun. Kehidupan kita sama. Gue dulu kayak lo, anak yang gak diakui. Tapi bedanya lo kuat, gue enggak. Niko gak kuat kenapa? Gue meninggal karena berantem sama bokap. Dan dia bunuh gue dengan pistol yang dia punya. Walaupun sekarang dia udah mendekam di penjara, tetap aja rasanya masih sakit. Karena bisa-bisanya bokap sendiri bunuh anak kandungnya. Mata Ara membulat sempurna. Rupanya ada yang lebih parah lagi dari dirinya. Gama memang tidak mau mengakui Ara sebagai anak sejak Ara baru lahir. Tapi pria parubaya itu tidak pernah berniat membunuh Ara. Bahkan ia memperbolehkan Ara untuk ikut tinggal bersamanya, memberi dia uang dan makan dengan layak. Kenapa ya kamu sekejam itu? Bibir Ara bergetar menahan tangis. Ia dapat melihat betapa hancurnya perasaan Niko. Dia ngerasa bahwa kehadiran gue adalah kutukan. Katanya sih gue gak berguna jadi anak. Kerjaan gue cuma ngabisin duitnya. Mabuk-mabukan, terlebih lagi gue selalu menentang dia buat ikutin jejaknya sebagai mafia. Mafia? Dia itu bandar narkoba terbesar. Seandainya aja dulu gue lebih dulu kenal lo sebelum Alea, mungkin gue gak akan seperti ini, Ra. Seenggaknya gue punya tempat buat cerita. Ada seseorang yang bikin hidup gue lebih berarti. Emang Alea enggak? Dia beda sama lo, Ra. Dia sama brengseknya kayak gue.
Dia hamil anak gue juga karena kita sama-sama udah rusak. Dia kepengen ngebet nikah sama gue, sementara gue cuma nyari kepuasan aja dari dia. Kamu jahat banget, Niko. Keadaannya bikin gue jahat. Terus Alia nggak tahu kalau kamu udah meninggal? Dia nggak mungkin tahu karena saat itu gue nggak mau mengakui anak itu. Gue bahkan usir dia, maki-maki dia. Gue hampir gila sama kabar itu, dan bahkan mau bunuh dia saat itu juga. Ara benar-benar tak menyangka rupanya sebrengsek itu Niko dulu. Mama Niko. Nyokap udah gak ada dari gue kecil. Bokap gue ini punya istri 3 dan 3-tiganya gak ada yang benar. Gue pernah dituduh ngegoda istri-istrinya, padahal bini-bininya aja yang gatel sama gue, Ra. Dari gue kecil semenjak nyokap gak ada, gue udah didewasakan sama kelakuan bokap gue. Dia sering nyiksa gue, mukul gue, dan apapun yang gue lakuin selalu salah. Emang kenapa bisa begitu? Kenapa ayah Niko sampai mukul Niko? Dia beranggapan gue penyebab nyokap gak ada, padahal waktu itu. Niko menjadi ucapannya. Ia menangis lalu kemudian memeluk Ara. Gue gak sanggup buat omongin ini. Niko jangan nangis. Kalau Niko merasa bahwa hal itu berat buat Niko, ceritain sama Ara. Gak apa-apa, biar aja Ara gak usah tahu. Ara ikut nangis dan bahkan tangisannya lebih kencang dibanding Niko. Sekarang Ara tidak dibuat penasaran lagi soal sebab kematian Niko. Ia merasakan bagaimana terlukanya Niko saat dimana pria itu masih dalam keadaan bernapas. Jika saja dulu Ara mengenal Niko, mungkin ia akan berusaha membantu pria itu keluar dari masalahnya dan akan sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Disinilah Ara sekarang berada, di sebuah kantor besar milik ayahnya Alea. Ia akan memulainya dari sini sesuai instruksi dari yang Niko berikan. Saat Ara baru saja masuk ke dalam kantor tersebut, mata Niko tertuju pada seorang wanita bersama anak kecil berjalan hendak keluar kantor. Itu Alea, ucap Niko yang kemudian membuat Ara mengikuti arah pandang kekasihnya itu. Kejar! Ara kemudian mengejar wanita itu sampai di depan kantor. Tunggu. Ucapan Ara membuat si wanita menghentikan langkah berikutnya dan menoleh pada Ara. Sekarang Ara sudah berhadapan dengan Alea. Ia tersenyum ramah pada Alea, namun wanita itu malah terlihat tidak suka kepadanya. Maaf, kamu Alea kan? Lu siapa? Aku Ara. Ara mengulurkan tangannya seraya mengajak berkenalan, namun wanita itu tidak menggapainya. Hingga Ara kembali menurunkan tangannya, namun wajahnya tetap terlihat tenang tanpa merasa tersinggung. Lu tahu dari mana gue, Alea? Mungkin gak pernah kenal lu. Aku. Niko yang tahu bahwa Ara kebingungan harus mengatakan apa lantas pria itu mau masuk ke Ara. Anak itu anaknya Niko kan? Sekali lagi gue tegasin sama lu kalau gue gak kenal sama lu. Alea dibuat melotot dikala gadis di hadapannya berjongkok seraya menyeimbangkan ukuran tubuh anak perempuan berumur 1,5 tahun itu. Hai cantik. Air mata jatuh dari kelopak mata Ara yang sebenarnya itu adalah Niko. Anak perempuan dengan rambut panjang diikat satu itu begitu cantik dan menggemaskan, terutama wajahnya yang sangat mirip dengan Niko. Nama kamu siapa? Mama. Gadis kecil itu bersembunyi di belakang mamanya kemudian menangis karena ia takut dengan orang yang sebelumnya tidak ia kenali. Alea mengangkat tubuh anak perempuan yang kemudian ia gendong. Lu gak usah sok kenal gue ya. Gue gak kenal sama lu. Gue mau bicara mata sama lu. Niko menarik tangan Alea dengan kasar, namun wanita itu tidak menggubris karena jika ia berontak takut-takut anak dalam gendongannya itu jatuh. Lu siapa sih? Aneh banget jadi cewek. Dari mana lu tahu kalau Niko? Gue Niko. Alea merenyit bingung. Ia semakin tidak paham dengan gadis yang ada di hadapannya ini. Sorot mata Ara menggambarkan hal yang berbeda. Gue masuk ke dalam tubuh cewek ini buat ngomong berdua sama lu. Lu masih ingat kan nama gue? Niko, cowok yang udah bikin lu pergi dari hidup gue dan bawa anak kita. Sakit lu ya?
Dulu gue gak mau akuin dia sebagai anak gue karena gue gak siap buat tanggung jawab yang akan gue lakuin nanti. Gue gak bermaksud buat lari, tapi gue butuh waktu buat mempersiapkan semuanya. Waktu itu keadaannya lagi gak baik-baik aja. Gue sama bokap semakin banyak problem. Dan pada akhirnya gue harus tewas karena bokap gue sendiri. Gue belum sempat lihat lo lahiran karena setelah gue usir lo, gue nyakitin lo. Lo pergi gitu aja dan hilang kabar. Mata Alea mulai berkaca-kaca. Lalu pada akhirnya air mata itu jatuh. Alea meletakkan anaknya di atas kursi panjang taman tersebut dan memberikan sebotol susu agar anaknya tak menangis. Keduanya saling bertatapan. Ada sebuah rasa rindu yang Alea rasakan dikala melihat perbedaan tatapan Niko di hadapannya. Gue gak percaya kalau lu udah gak ada kok. Gue bahkan gak pernah ingin tahu tentang lo lagi setelah apa yang lo lakuin sama gue. Lu brengsek kok. Gue emang brengsek, Lea. Gue masih di sini pun karena kebrengsekan gue. Gue cuma mau tahu kabar anak gue. Siapa namanya kalau gue boleh tahu? Nih Lea, nama singkatan lo sama gue. Gue gak pernah bisa lupain lo. Gue gak pernah bisa buka hati buat siapapun. Lo ninggalin gue ketika Nilea masih 6 bulan dalam kandungan. Sekarang dia udah bisa panggil mama. Niko beralih memeluk Alea. Keduanya sama-sama menumpahkan tangisan masing-masing yang sebenarnya perpisahan mereka dulu adalah kesalahan. Seharusnya sekarang Niko bisa menjadi sosok ayah yang baik untuk Nilea, namun semua itu terlambat. Niko bahkan tidak bisa menjadi seorang ayah yang akan selalu ada di samping Nilea. Niko melepaskan pelukannya dengan Alea. Ia kemudian duduk di samping Nilea memperhatikan anak perempuannya yang sekarang terlihat cemas ketika menatapnya. Jangan takut sama ayah ya nak, ini ayah. Niko memperlihatkan wajah aslinya melalui Ara, dan hanya Nilea yang dapat melihat wajah sosok ayah untuknya. Anak perempuannya itu sekarang tersenyum dan Niko mengangkat tubuhnya agar berada di atas pangkuannya. I miss you sayangnya ayah. Nilea tertawa ceria. Ia merasa begitu nyaman bahkan tak hentinya memperlihatkan senyum manis miliknya itu. Lea, gue gak bisa lama-lama berada di dalam tubuh cewek ini. Gue juga bakalan pergi buat selamanya. Gue senang masih bisa lihat anak gue. Dan lo cewek hebat yang bisa besarin dia sendirian tanpa gue. Kesalahan gue gak bisa nembus apapun yang bisa bahagiain lo dan anak kita. Tapi gue berharap lo bisa dapetin cowok yang lebih baik daripada gue yang brengsek. Gue gak pernah benci sama lo sekalipun lo pernah bikin gue hancur. Rasa sayang gue sama lo gak akan pernah habis kok. I love you. Gak harus pergi Lea. Niko merapatkan duduknya di samping Alea lalu mengecup kening Alea cukup lama. Makasih udah jadi ibu terbaik buat anak kita. Kok tapi Niko keluar dari tubuh Ara dan sekarang Ara merasa kepalanya berdenyut. Alea menarik perlahan tubuh Nilea lalu menempatkannya di atas pangkuannya. Ia mengusap air mata yang sejak tadi sulit dihentikan. Tentu saja ia malu jika terlihat begitu sedih di hadapan Ara yang tidak sama sekali ia kenal. Loh Niko? Ara mencari keberadaan Niko, namun pria itu tidak ada di sampingnya dan di sekitarnya. Niko di mana Ara tadi kenapa ya? Ara ketiduran kah? Makasih ya lo udah bantu buat nemuin gua sama Niko. Walaupun harus dengan cara Niko masuk ke dalam tubuh lo. Gue berterima kasih banyak sama lo. Sama-sama, Ara seneng kok bantu pacar Ara sendiri. Hehe. Ya udah Ara pergi dulu ya buat cari Niko. Ara beranjak pergi sementara Alea masih diam di tempat mencerna ucapan Ara yang mengatakan kata pacar tadi. Aduh maaf Ara gak sengaja. Ara baru saja selesai membuat kopi untuk teman-teman Gio. Itu pun disuruh oleh Gio. Setelah pertemuan dengan Alea, Gio menelpon Ara dan meminta gadis itu datang ke markas. Tentu mau tidak mau Ara harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Gio. Bara, lelaki yang gak sengaja ketumpahan kopi panas itu, ia sedikit berdesi kesal. Wajahnya datar semakin datar. Bersihin. Titahnya yang kemudian membuka kaos putih yang dikenakannya di hadapan Ara.
Ara menutup matanya ketika melihat tubuh bara yang terekspos di hadapannya. Lelaki itu kemudian melemparnya dan meminta Ara mencucinya. Nanti Ara cuci ya, tapi sekarang mau mendung, jadi Ara nggak Ara, sini lu. Ucapan Gio membuat Ara segera menghampiri pria itu dengan cepat. Kenapa kak? Tanya Ara yang sudah berada di hadapan Gio yang sedang berdiri di depan kompor seolah kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Lu bisa masak? Gimana cara masak mie goreng? Di sini nggak ada minyak. Jadi gue bingung masak mie-nya pakai apa. Mentega bisa kali ya? Bibir Ara berdenyut menahan tawa, membuat wajah Gio semakin datar saja jadinya. Itu kak, maksudnya mie goreng itu bukan berarti minyak digoreng. Tetap diseduh biasa pakai air panas. Ini biar Ara bikinin. Kak Gio duduk aja di sana. Enak gak sih makan mie? Tanya Gio ini pertama kali dalam hidupnya harus makan mie. Ia sekarang mau mencobanya karena melihat teman tongkrongannya memakan mie. Emang Kak Gio gak pernah gitu makan mie? Enggak. Enak tau, apalagi ada rasa rendang. Ara paling suka sih ya rasa soto. Jadi mie-nya ada rendangnya gitu? Enggak, cuma rasanya aja. Itu yang gue beli rasanya gimana? Rasanya kayak mie. Itu emang mie, goblok. Udah malas bacot sama lo. Setelah selesai Ara menyajikannya di piring kemudian disodorkan kepada Gio. Awalnya Gio tertarik dengan aroma Indomie itu, tapi setelah ia merasakannya lidahnya menolak keras untuk menyukai mie itu. Gak enak anjir. Ara dibuat menganga atas apa yang baru saja Gio katakan. Baru kali ini ada manusia yang mengatakan bahwa mie tidak enak. Buat lo aja. Gio segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya yang hampir menelan mie itu sampai tenggorokan. Ara melahap mie goreng dengan senangnya. Sudah lama sekali ia tidak mencicipi makanan favoritnya ini. Lu suka? Tanya Gio yang sudah kembali dari kamar mandi lalu duduk di sebelah Ara. Iya, ini makanan favorit Ara. Besok gue beliin 1 dus buat lo. Seriusan? Iya. Makasih Kak Gio baik banget. Gak usah kegeeran. Gue ngasih gak cuma-cuma, ada syaratnya. Syaratnya apa? Lu gak usah pergi ke sekolah lagi, jadi babu gue di sini. Kalau gitu Ara nggak mau dibeliin mie. Bagi Ara pendidikan itu penting. Ara kepengen jadi dokter biar bisa ngobatin orang sakit, bisa nolongin orang-orang yang membutuhkan bantuan medis. Dia cukup tercengang dengan apa yang Ara katakan. Gadis yang sering ia siksa berkali-kali, bahkan pernah hampir ia lecehkan, hampir ia bunuh, tapi sedikit pun gadis itu tidak memiliki dendam, bahkan masih peduli padanya dalam keadaan sesulit ini. Kak Bara mau? Tawar Ara ketika Bara melewatinya hendak menuju dapur. Pria itu tidak menjawabnya, bahkan melirik Ara saja tidak sama sekali. Kak Bara emang cuek ya kak? Kenapa? Lu suka sama dia? Ya enggak lah. Ara gini-gini juga udah punya pacar tau. Pacar? Emang ada yang mau sama lu? Ada, pacar Ara ganteng. Lebih ganteng daripada Kak Gio ataupun teman-teman Kak Gio. Pasti pacar lu tertekan punya cewek kayak lu ya? Pacar Ara sayang sama Ara. Di mana dia sekarang? Ajak ketemu dan liatin ke depan mata gue. Mendengar pertanyaan di mana membuat Ara menghentikan suapan terakhirnya. Ia juga sedang memikirkan di mana Niko berada. Sudah berjam-jam hantu itu tidak sama sekali datang menemui Ara. Bahkan Ara sudah memanggilnya lewat kalung pun tetap saja Niko tetap tidak hadir di hadapannya. Kenapa diem lo? Di ghosting? Lagian bocah kayak lu ngapain sih gaya-gayaan pacaran segala? Kak Gio, Ara mau pulang ya? Iya. Beneran Ara boleh pulang? Cuci dulu piring sama beresin baju si Bara. Oke kak. Ara ingin pulang untuk memastikan kemungkinan Niko ada di kamarnya dan menunggunya. Niko, kamu di mana sih? Kamu marah ya sama Ara? Ara salah apa kalau boleh tahu? Nanti Ara perbaiki. Niko, tolong jangan kayak gini. Ara nggak tahu Niko di mana. Ara histeris. Ia sudah mencari Niko di kamarnya. Bahkan sekarang ia berada di apartemen berharap bahwa Niko menunggunya di sini. Tapi hasilnya Niko tetaplah tidak muncul.
Ara tidak tahu harus mencari hantu tampan itu kemana lagi. Jika saja ia memiliki kekuatan yang dapat menghilang kapan saja, mungkin akan sangat mudah baginya mencari keberadaan Niko. Niko di mana? Nyari gue. Suara itu membuat Ara menoleh ke belakang dan langsung memeluk si pemilik suara. Niko kemana aja sih? Ara cariin kemana-mana. Ara takut kalau Niko ninggalin Ara. Cengeng. Niko mengusap air mata yang sejak tadi menetes deras melewati kedua pipi milik gadisnya. Bahkan di saat menangis pun Ara tetap terlihat menggemaskan. Niko mencium pipi Ara bergantian, kemudian kening, dan terakhir di bibirnya. Niko jangan pergi lagi ya. Mulut lu bau mie goreng habis makan mie. Iya, tadi Ara ke markasnya Kak Gio terus disuruh masak mie buat Kak Gio. Tapi karena Kak Gionya gak suka, jadinya Ara suruh habisin. Niko duduk di atas sofa kemudian menepuk pahanya seraya meminta Ara duduk di atas pangkuannya. Gadis itu menurut saja. Ia terlihat begitu mencintai si hantu tampan itu. Kenapa? Lo takut gue tinggal? Karena Niko pacarnya Ara, kalaupun pacaran gak boleh saling meninggalkan. Kata Niko katanya sayang sama Ara kan, jadi Niko gak boleh tinggalin Ara. Gak bukan manusia, Ra. Cepat atau lambat kita bakalan pisah. Enggak, Niko gak akan tinggalin Ara. Kata Niko kalau mau menikah sama hantu, Ara harus ikut ke dunia hantu kan. Ara mau ikut sama Niko. Entah bagaimana cara membuat Ara mengerti bahwa Niko tidak akan bisa terus bersamanya. Pintu akhirat sudah menunggunya. Bagaimana cara agar Niko mengatakan bahwa ia harus benar-benar pergi? Tak tega melihat Ara akan menderita dengan kabar kepergiannya. Niko, Ara ngantuk mau bobo. Kita ke kamar ya. Niko menggendong Ara ala koala untuk menuju kamar. Mungkin nanti setelah lu bangun lu gak akan lihat keberadaan gue lagi selamanya, Ra. Maaf. Ara di mana ya ini? Kok tempatnya dingin banget? Ra. Niko? Ara sama Niko lagi di mana? Perasaan tadi Ara bilang mau tidur deh. Kenapa tiba-tiba ada di sini ya? Kamu sayang sama aku. Ara sayang banget sama Niko. Pria itu sekarang mengusap pipi Ara, mengelusnya lembut. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus ikhlas dengan apapun yang terjadi ya. Memangnya apa yang akan terjadi? Kamu lihat itu. Niko menunjuk pintu bercahaya dengan arah pandangnya, dan Ara melihat itu walaupun ekspresinya masih bingung dan tidak mengerti. Aku harus ke sana sementara kamu bakal balik lagi ke tempat kamu, Ra. Kita berbeda. Kita akan sama kalau memang ditakdirkan harus sama. Kamu harus lanjutin hidup kamu. Niko mau ninggalin Ara. Bukan aku yang mau, Ra, tapi keadaan dan takdir. Walaupun waktu sama kamu cuma sebentar, tapi aku benar-benar sayang sama kamu, Ra. Tapi ini waktunya aku pergi. Aku berterima kasih karena kamu mau nemenin aku. Kamu udah nolongin aku buat ketemu anak aku. Love you more. Sampai ketemu di tempat yang sama nanti, baby. Dan aku mau jujur sama kamu, Ra, buat semua. Aku yang udah bikin teman-teman kamu meninggal, saudara tiri kamu, dan tadinya mama tiri kamu target berikutnya. Tapi karena ada bayi di dalam kandungan dia, aku gak bisa lakuin itu. Ara dibuat menganga, tak menyangka perasaan sakit, sedih, dan kecewa bercampur aduk dalam dirinya. Dikecuplah kening Ara cukup lama, gadis itu menggeleng tak mau. Ia histeris tidak ingin ditinggalkan. Namun bagaimanapun memang sudah seharusnya seperti ini. Niko akan pergi ke tempat yang seharusnya, dan Ara harus melanjutkan hidupnya. Gak berharap lo nemuin orang yang bisa jaga lo, yang bisa jadi pelindung bos lo. Maaf kalau gue berhenti buat jadi pelindung lo. Niko jahat. Ara mohon jangan tinggalin Ara, Niko. Terbangun dari apa yang baru saja terjadi, Ara berteriak histeris memanggil nama Niko beberapa kali dengan kalimat yang sama, bahwa dirinya tidak mau ditinggalkan. Gue yang bakal bantu lo, gue bakal lindungin lo dan jaga lo.
Kalimat yang dulu Niko katakan untuk Ara membuat gadis itu semakin menangis tak percaya jika pria yang ia sayangi akan benar-benar pergi meninggalkannya. Ara melirik pada kalung yang diberikan Niko. Kalung itu telah lenyap entah kemana. Sekarang Ara tidak dapat memanggil lagi namanya. Niko, apa Ara cuma mimpi ya? Ara mimpi kan? Ara menampar pipinya sendiri berkali-kali, namun ia merasakan sakit, yang artinya bahwa semua ini adalah kenyataan. Enggak, ini pasti mimpi. Ini mimpi. Ara terus meracau. Ia berharap ini semua benar hanya mimpi. Apa ini yang disebut dengan jatuh cinta namun sekaligus patah hati? Ara di ghosting. Niko udah nyakitin Ara. Niko ninggalin Ara gitu aja. Ara gak akan percaya sama siapapun lagi. Ara gak mau kehilangan lagi. Ara benci semua laki-laki. Semuanya pembohong. Fuck. Umpat Gio, sudah beberapa hari ini Ara tidak datang ke markas. Bahkan pesan chatnya saja hanya sekedar dibaca. Kemana gadis itu? Gio sudah beberapa kali datang ke sekolahnya, pulang ke rumah untuk mencari gadis itu, namun tidak juga ditemukan. Ponsel Gio berdering. Ia langsung mengangkat panggilan telepon dari gadis yang sejak tadi ia tunggu-tunggu kehadirannya. Lu di mana, bocah? Gue minta lu kesini, tapi lu malah ngilang dan bahkan... Jangan cari gue lagi. Gue gak akan pernah sudi buat jadi babu lu, sialan. Panggilan telepon dimatikan sepihak. Parah, gadis itu menolak mentah-mentah dengan perkataannya berhasil membuat Gio melongo tidak percaya. Kerasukan setan apa dia? Berani banget bantah gue, anjing. Kenapa? Tanya Bara yang sejak tadi memperhatikan kawannya itu marah tidak jelas. Si Ara jadi pembangkang. Bahkan dia berani banget ngelawan gue. Terus lo bilang dia harusnya jadi babu gue. Ada di sini buat gue dan ada di saat gue butuh. Bara diam saja tidak menjawab. Pria ini tipikal yang tidak mau ikut campur urusan orang lain. Terutama ia tidak begitu tertarik untuk tahu hubungan Gio dengan Ara. Lo tahu rasanya kangen gak sih, Bar? Lah, dia demen sama cewek aja susah, apalagi punya rasa kangen. Sialan lu, Bar. Bara melempar bekas botol minuman tepat di kepala Demian. Ya, suruh siapa bicara sembarangan. Jelas saja Bara pernah merasakan suka pada gadis yang menurutnya laga, tapi sulit untuk ia ungkapkan karena ia tidak mau mengenal cinta sebelum waktunya untuk diseriuskan. Gio, pria itu segera mengambil kunci mobil dan pergi mencari keberadaan Ara. Entah pikiran dari mana membuatnya begitu kesal saat dimana Ara menolak keinginannya, dan mungkin benar apa yang dikatakan Axel, bahwa Gio sedang merindu. Di tengah perjalanan ia melihat seorang gadis menyeberang jalan dengan penampilan minim, dan setelah disimak baik-baik rupanya, bangsat apa dia? Gio segera memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Lalu ia menyeberang jalan dan menahan Ara agar tidak lebih dulu masuk ke dalam mobil mewah yang entah milik siapa. Lepasin gue. Hanya dengan waktu 1 minggu, Ara berubah drastis. Dari segi penampilan dan perilakunya pun berubah 180 derajat. Ada apa dengan gadis ini? Lu kenapa? Lu gila? Lu mau jual diri? Apa urusan lu? Kenapa lu jadi gini, ah? Terus gue harus apa buat nyukupin kebutuhan gue? Gue gak bisa tinggal sama bokap gue karena semua uang yang bokap gue kasih lewat Tante Maura gak dikasih ke gue langsung. Gue gak punya apa-apa buat hidupin diri gue. Kalau bukan jual diri, jalan mana lagi yang harus gue tempuh? Lu bisa hidup sama gue, bodoh. Gue bakalan menuhin semua kebutuhan lo. Balik sama gue sekarang. Seseorang keluar dari mobil mewah lalu menahan Ara, menarik tubuh Ara agar tidak dibawa Gio pergi. Anda siapa? Gue cowoknya. Lu mau bawa pergi kemana cewek gue, bangsat? Saya udah bayar mahal untuk gadis sini. Dia akan jadi milik saya sepenuhnya. Kamu tidak bisa berperilaku seenaknya. Lu pikir gue bakal kasih dia buat lelaki tua kayak lu? Pria cukup matang itu menarik baju Gio soal menantang. Anda tidak tahu Anda berurusan dengan siapa. Saya Rizal Rivaldo. Anda akan tahu akibatnya jika berani menghalangi apa yang saya inginkan.
Tanpa basa-basi, Gio langsung memukul perut Rizal. Keduanya berkelahi di keramaian jalan, membuat orang-orang sekitar langsung berdatangan menghentikan keributan tersebut. Tidak ingin memperpanjang masalah, Rizal memasuki mobilnya kembali. Sementara Ara sekarang sudah berada dalam pelukan Gio. Gio membawa Ara pergi dari sana. Kenapa lu jadi gini? Mau jadi jalang? Daripada lu layanin om-om yang udah punya bini, mending lu layanin gue. Ucap Gio yang kemudian mendapatkan pelototan dari Ara. Ara menjadi seperti ini karena Risa, wanita yang pernah menjualnya pada pria tua dulu. Ara sendiri yang mendatanginya, mencoba bergaul dengannya, membiasakan diri dengan alkohol, rokok, dan beberapa kali berkenalan dengan om-om tajir walaupun hanya sekedar ngobrol menemani makan malam saja. Ara berniat memberanikan diri menjual keperawanannya kepada pria bernama Rizal tadi. Dengan penawaran uang 200 juta, tentu Ara bertekad untuk mempertaruhkan masa depannya. Najis. Lu berani ngatain gue najis? Lu pikir gue takut sama lo? Sialan, kenapa lu jadi berani gini? Ya karena lu gak ada apa-apanya, Gio. Lu sampah yang dibawa sama nyokap lu sendiri. Gak ada bedanya sama gue. It's okay, kita sama-sama sampah, jadi mending kotor bareng-bareng kan? Mau main ML apa gue? Gila kali lu ya. Gue gak sudi ngasih harga diri gue buat cowok kayak lo. Dia menghentikan mobilnya di pinggiran. Ia kemudian menarik pinggang Ara menatap gadis itu lekat. Gue mau Ara yang dulu. Gue bakalan perlakuin lu dengan baik kalau lu nurut. Gue gak suka Ara yang sekarang. Lu gak pantas berperan antagonis. Entah dorongan dari mana, Ara malah beralih untuk memeluk Gio. Maafin Ara. Ara seperti ini karena Ara kehilangan seseorang. Ara gak tahu lagi mau jalanin hidup seperti apa. Ara cuma mau punya kehidupan yang adil, tapi Ara gak bisa dapat dari siapapun. Ra, mulai sekarang gue bakal jadi kakak yang baik buat lo. Gue bakal jaga lo. Gue yang bakal biayain seluruh kehidupan lo. Lu gak perlu mikirin dari mana uangnya, cukup nurut sama apapun yang gue minta. Gio sekarang beneran baik. Gue emang baik, cuma lu aja yang bikin gue naik darah terus. Sekarang Kak Gio bakal anggap Ara adiknya Kak Gio kah? Iya, sekaligus Apa? pacar. Hah? Kak Gio gila. Ara kan gak suka sama Kak Gio. Ara kan Nanti juga suka. Gio kembali melajukan mobilnya dengan santai, sementara Ara nampak masih melongo, tak mengerti mengapa kakak tirinya ini bertekad menjadikannya pacar. Ara mau protes tapi takut, jadi ya sudahlah, terserah saja apa yang Gio katakan. Ara tidak akan menganggapnya serius, ia berharap Gio hanya sekedar bercanda saja. Kak Gio, perutnya Ara makin besar, emangnya ini gak meledak ya nanti? Gio terkekeh gemas dengan kekasihnya itu. Ya, ini memang kesalahannya membuat Ara harus mengandung anak sebelum nikah. Membuat Ara harus kehilangan masa depannya hanya karena hasrat dan cinta. Tapi Gio akan mempertanggungjawabkan semuanya. Ia akan menikahi Ara setelah anak itu lahir. 1 tahun lamanya Ara hidup bersama Gio di sebuah markas. Jelas teman-teman Gio tahu bahwa Ara sedang hamil. Tapi mereka tidak terkejut dengan apa yang Gio lakukan, sebab mereka tahu seperti apa Gio. Gio menghidupi dan mencukupi kehidupannya dan Ara dengan uang yang ia hasilkan dari balap liar atau bertanding tinju. Ia selalu berusaha membuat Aranya bahagia dan berniat setelah menikah akan pindah ke apartemen. Sini. Gio meminta Ara duduk di atas pangkuannya. Wanita itu menurut saja dan duduk dengan posisi berhadapan dengan Gio. Perut lu gak akan meledak, nanti lu bakalan melahirkan. Kayak kucing kan nanti anaknya Ara banyak. Lu gak akan melahirkan sekaligus banyak anak. Satu dulu, nanti bikin lagi kalau yang satu udah besar. Tapi Kak Gio janji kan mau nikahin Ara. Iya. Kak Gio, Ara pengen roti buaya. Ya udah, ntar beli. Mau sekarang? Ara mengangguk antusias tak sabar. Cium dulu. Gio mengarahkan pada bibirnya, meminta wanitanya mencium di bagian yang ia arahkan. Malu. Malu kenapa? Nanti temen Kak Gio lihat gimana? Gak akan.
Hanya satu kali kecupan tapi berhasil membuat Gio begitu bahagia. Ia sangat mencintai Ara melebihi dirinya sendiri. Namun tahukah bahwa ini anak Niko bukan Kak Gio. Kak Gio gak bisa gantiin Niko di hati Ara. sampai detik ini Ara tidak bisa melupakan Niko dalam hidupnya. Niko selalu menjadi urutan pertama yang ada di dalam relung hati tanpa pernah terganti. Bahkan meskipun anak yang Ara kandung adalah anaknya Gio, tetap saja Ara beranggapan bahwa anak itu adalah anak dirinya dengan Niko. Gio tidak pernah tahu menahu soal Niko. Ia tidak pernah ingin tahu masa lalu Ara. Sebab yang ia fokuskan adalah bahagia berdua bersama Ara. Kak Gio, Ara maunya roti buaya bukan roti ini. Teriak Ara tidak suka. Gio membawanya ke toko kue. Toko di mana semua jenis roti maupun kue ada di sini, tapi wanitanya ini malah merajuk. Marah-marah tidak jelas dan tidak terima. Ini roti buaya sayang, mau roti buaya kan? Iya, Ara mau roti buaya, maksudnya itu. Buayanya beneran, Ara mau rotinya dikasih ke buaya. Kak Gio gimana sih, gak ngerti banget apa maunya Ara? Kesal Ara melipat kedua tangannya di bawah dada. Gio melotot tak percaya bisa-bisanya ada wanita hamil yang ngidam ingin memberi makan buaya dengan roti. Lantas sekarang Gio harus apa? Tidak mungkin juga menuruti keinginan konyol Ara. Tapi lebih tidak mungkin apabila menolak keinginannya. Sayang, buaya kan gak suka roti. Udah ya, yang ini aja. Kan udah dibeli juga. Kata siapa buaya gak suka roti? Ara pernah mimpiin buayanya makan roti. Berarti buaya emang suka roti kan? Itu kan dalam mimpi kamu Ara. Yang nyata mana ada begitu. Buayanya sukanya kamu. Maksud Kak Gio buaya mau makan Ara? Kan buayanya aku. Sengir Gio yang membuat Ara semakin jengkel. Nah, karena buayanya aku, nanti di rumah kamu suapin aja aku roti yang udah dibeli ini ya. Gak mau Kak Gio, gak kayak buaya. Buaya giginya gingsul, Kak Gio rapi. Anjir, sejak kapan buaya giginya gingsul? Pokoknya ayo kita ke taman safari lihat buaya terus kasih makan roti. Ara menarik tangan Gio paksa dan dengan berhati-hati Gio harus menuruti keinginan wanita hamil itu. Sesampainya di taman safari, Ara benar-benar memberikan roti kepada si buaya walaupun dari jarak yang agak jauh karena diawasi oleh penjaga. Maaf Kak, buaya tidak suka roti. Kalau mau kakak bawa daging buat kasih makannya. Bapak sok tahu banget buaya suka roti. Kalau bapak nggak percaya suapin aja. Maaf Pak, istri saya lagi ngidam jadi aneh kelakuannya. Pak penjaga tersenyum dan mengangguk seraya memaklumi. Lama-lama Ara bete karena roti yang ia sodorkan tidak sama sekali dilirik apalagi dimakan oleh si buaya. Buayanya sok jual mahal, Ara nggak suka. Bukan sok jual mahal Ara sayang, tapi dia emang gak suka sama roti. Kita pulang ya. Dasar buaya jelek. Ara capek-capek beli roti mahal harganya tapi gak mau dimakan. Dia menarik pelan tangan Ara meminta wanitanya agar segera pergi dari tempat yang disinggahi. Tak beres jika terus berlama-lama di tempat ini, nanti Ara akan semakin gila saja kelakuannya. Nih, laki-laki itu memberikan sebungkus nasi padang yang tadinya mau ia makan, tapi karena Ara yang sedang ngidam dan ingin nasi padang itu, maka Bara memberikannya terpaksa. Kak Bara, Ara nggak mau nasi padang. Hah? Iya, Ara maunya makan nasi di Padang. Kak Bara mau nggak antar Ara ke Padang? Bara menepuk jidatnya lelah. Wanita hamil satu ini bukan hanya menyusahkan Gio saja, tapi juga menyusahkan teman-teman Gio di saat Gio sedang berpergian. Gio hari ini mau pergi menemui orang tuanya dan orang tua Ara tentunya. Ia akan mengatakan semuanya tanpa peduli dengan respon keduanya. Ia sudah meminta izin pada Ara dan wanita itu tentunya menyetujuinya. Tadinya Ara mau ikut, tapi kondisinya yang sedang hamil ini tidak memungkinkan. Takut-takut nanti Ara kecewa dengan jawaban dari ayahnya. Gila, Ara daripada ke Padang mending no ke warteg. Bisa makan nasi sepuasnya. Padang mah jauh, Ra. Nanti anak lo keburu brojol di jalan. Tapi Ara maunya ke Padang, Kak. Kabar ayo ke Padang, Kak. Ayo. Jangan mulai, Ra. Ya udah deh, kalau Kak Bara nggak mau antar, Ara mau ke sana sendiri.
Pakai apaan lu ke sana? Ara mau naik angkot ke sana palingan cuma 2 kali doang. Yang lain terkekeh dengan kelakuan Ara. Entah seperti apa nanti sifat anak yang dikandungnya. Mengingat kelakuan Ara yang semenjengkelkan ini membuat orang-orang berpikir nanti anaknya akan lebih absurd lagi daripada ibunya. Malam harinya Gio kembali ke markas. Wajahnya terlihat murung membuat ketiga temannya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi setelah pria itu pergi ke rumahnya. Lu kenapa? Ara mana? Di kamar lagi joget-joget TikTok tuh. Kelakuan bini lu aneh-aneh aja. Tadi siang dia mau ke Padang katanya. Lah untung aja si bareng ngejar sampai halte, takut-takut tuh anak nyasar. Gio tak merespon. Ia langsung berjalan menuju kamar menghampiri wanitanya. Rupanya benar Ara sedang berjoget TikTok. Sayang. Mendengar suara Gio, wanita itu langsung menghentikan kegiatannya dan berlari memeluk. Kak Gio lama banget sih. Kangen? Bukan, Ara bukan kangen, tapi Ara pengen tahu apa yang terjadi. Kak Gio nggak dipukulin papa kan? Gio duduk di sofa. Ia terlihat bersedih, tapi Ara tidak mengerti apa yang membuat kekasihnya itu bersedih. Ada apa kok Kak Gio nggak mau cerita sama Ara? Ra, orang tua kita meninggal dunia dari 1 bulan yang lalu karena kecelakaan. Tubuh Ara melemah mendengar kabar duka itu. Ia tidak menyangka dan perlahan ambruk di atas lantai. Ara menangis histeris, menjerit dan tidak terkontrol. Gak mungkin, Papa gak mungkin ninggalin Ara. Selama 1 tahun Ara dan Gio tidak tinggal bersama orang tua mereka. Selama itu pula keduanya tidak pernah lagi menginjakkan kaki ke sana. Ara pernah diam-diam pergi ke sana, namun dirinya malah diusir mentah-mentah. Bahkan orang tuanya sendiri senang dengan Ara yang tidak tinggal lagi bersama mereka. Lalu sekarang Ara harus mendapatkan kabar yang membuat hatinya teriris merasakan sakit. Jujur lebih baik dirinya tidak dianggap anak daripada harus kehilangan orang tuanya. Hari ini dunia Ara terasa hancur. Orang-orang yang ia sayangi telah pergi meninggalkannya. Gio memeluk Ara mencoba menenangkan kekasihnya walaupun dirinya sendiri terpuruk. Bagaimanapun ia sangat menyayangi Maura sebagai orang tuanya dan merasa begitu hancur dengan kabar duka itu. Gue janji bakal selalu jagain lo. Gue bakalan selalu sayang sama Laura. Apapun yang terjadi, kita lewatin bersama. Jangan merasa lu gak punya siapa-siapa. Ada gue, ada anak kita. I love you more. Dia mengecup kening Ara lama sementara wanitanya masih dalam keadaan menangis. Dia telah berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membuat Ara terluka. Ia akan selalu membahagiakan wanitanya dalam keadaan apapun. Tibalah waktunya Ara melahirkan putra pertamanya. Ia sudah berniat memberi nama Niko Pratama agar nama itu bisa membawa seorang Niko kembali ke dunia dalam wujud lain. Sampai detik ini Ara mencintai pria yang sudah lama pergi dari hidupnya itu. Ara mendorong napas kuat-kuat agar si bayi segera lahir ke dunia. Lalu pada hembusan selanjutnya suara bayi begitu nyata terdengar dengan tangisannya. Gio tersenyum harum memeluk sang istri yang terbaring begitu lemas setelah melahirkan putra pertamanya. Kak Gio, kenapa sayang? Ara mau nama bayi kita Niko. Apapun itu, makasih ya. Kamu udah berjuang lahirin dia ke dunia. Ara mengangguk menatap kedua mata Gio begitu lekat seolah ingin mengatakan sesuatu. Kak Gio jaga baik-baik anak kita ya. Kak Gio boleh nikah lagi tapi harus sama yang bisa nerima kehadiran Niko. Ra, maksud lu apa? Ara pergi ya. Kemudian Ara menghembuskan napas terakhirnya. Ra, lu gak boleh tinggalin gue, Ara. Ara! Dia berteriak histeris tak terima dengan apa yang saat ini terjadi kepada istrinya. Ara, wanita itu meninggalkannya dan bayi mungil yang baru saja lahir ke dunia. Wanita yang Gio sayangi, wanita yang ia harap bisa selalu bersamanya sampai akhir hayatnya. Namun hari ini seluruh waktunya telah habis. Ini saatnya Tuhan mengambilnya dan mempertemukannya dengan kedua orang tuanya di sana.
Katakan bagaimana caranya ikhlas, bagaimana caranya Gio harus menjalani hidup tanpa seseorang yang justru membuatnya selalu bersemangat. Apalagi Ara adalah wanita yang paling kuat menurutnya, wanita yang mampu menaklukkan hati Gio. Bagaimana bisa Gio mencintai lagi wanita lain? Tidak akan pernah. Gio tidak akan bisa lagi mencintai lain wanita. Waktu bergulir begitu cepat, hari demi hari dan tahun ke tahun sudah Gio lewati. Ia menjalani hidup sebagai ayah sekaligus ibu untuk Niko. Meskipun sekarang Gio telah berhasil mengelola perusahaan milik orang tuanya dan disibukkan dengan pekerjaan, tapi ia selalu meluangkan waktu di hari tertentu mengajak Niko pergi kemanapun yang dia inginkan. Niko, laki-laki ini sudah tumbuh dewasa sekarang, menginjak umur 17 tahun. Akan tetapi ada yang berbeda darinya, si tampan ini dapat melihat makhluk tak kasat mata, berkomunikasi dengan mereka namun tidak berniat untuk menolong apalagi mau mengikuti apa yang mereka inginkan. Niko memiliki sikap yang keras kepala, cuek dan irit sekali bicara sekalipun pada ayahnya sendiri. Kenapa kamu mau pindah sekolah lagi kok? Ini sudah keempat kalinya loh. Padahal prestasi kamu bagus, kamu juga selalu jadi kebanggaan di sekolah. Males? Apanya yang males? Mereka ganggu. Mereka maksud kamu hantu. Ya kamu gak usah peduliin, lagian mereka gak akan sampai cekik kamu juga. Ya udah apa? Bicara yang benar Niko. Terserah ayah. Kamu gak jadi pindah nih jadinya. Ya. Perihal soal Gio, pria matang ini sudah lama menduda semenjak kehilangan sang istri. Ia sudah tidak lagi tertarik pada wanita manapun walaupun teman-temannya selalu menawarkan wanita-wanita pilihan mereka. Gio biarpun umurnya sudah matang, ia masih suka pergi ke klub, menuntaskan hasratnya dengan wanita-wanita penghibur sebab bagaimanapun ia memerlukan hal itu. Ia ingin bersenang-senang tanpa rasa cinta karena ia merasa hatinya telah lama mati dan tidak akan pernah mau menjalin dengan siapapun lagi. Ayah kapan? Kapan apa maksud kamu? Nikah lagi? Niko, ayah gak akan pernah menikah lagi. Ayah udah tua juga, males cinta-cintaan. Masih oke kok. Ya ayah tahu ayah emang ganteng, tapi mama kamu gak bisa tergantikan. Dia tetap ada di hati ayah sampai kapanpun. Memangnya kamu mau punya ibu tiri? Mau kalau ayah mau. Udah, gak usah bahas soal itu. Kamu sendiri gak mau punya cewek. Ayah waktu seumuran kamu sehari bisa 10 cewek yang ayah dapat. Gak minat. Tapi kamu gak belok kan? Ya enggak lah. Terus kenapa? Males. Dia mengangguk mengerti. Manusia yang memiliki sikap seperti Niko ini tentu tidak mudah mendapatkan gadis yang menurutnya cocok di hati. Karena tidak semua gadis menerima kekurangan di balik kelebihan. Jika Niko mau, ia bisa menjadi playboy sekalipun karena ia digemari banyak gadis. Selalu menjadi incaran dan banyak yang mengaguminya dalam diam. Namun Niko tidak sama sekali ingin mengenal cinta, apalagi harus menjalin asmara. Bukan tidak normal, tapi Niko hanya takut. Takut kehilangan. Seperti ayahnya yang harus kehilangan. Lihat saja sekarang seperti apa ayahnya, bahkan untuk menggantikan sosok sang istri pun walau bertahun-tahun lamanya, tidak sama sekali mau ia lakukan. Melihat sesakit itu rasanya kehilangan, Niko merasa lebih baik tidak mengenal cinta dan wanita. Malam hari, ketika Niko baru saja pulang dari tempat tongkrongannya, ia terpaksa menghentikan motornya karena tiba-tiba seorang gadis menghadangnya berdiri tepat di hadapannya. Niko turun dari motornya, ia terlihat begitu kesal karena ulah gadis di hadapannya ini. Hai. Sapanya tersenyum ramah membuat Niko semakin muak jadinya. Minggir. Tuh kan benar kamu bisa lihat aku. Niko memperhatikan wujud gadis di hadapannya ini saat sorot matanya jatuh pada bagian kaki. Rupanya benar gadis di hadapannya ini bukanlah manusia. Tapi kenapa sangat cantik?
Ah sial, pikiran apa itu? Mengapa bisa Niko memuji hantu di hadapannya ini walaupun dalam lubuk hatinya yang paling dalam? Buang-buang waktu. Niko segera memakai helmnya kembali kemudian menumpangi motornya. Niko pikir hantu itu tidak mengikutinya, tapi rupanya dia sudah ada duduk di belakang Niko sambil menampilkan senyum terbaiknya. Loh, Kamu ganteng banget, namanya siapa? bangsat. Niko menghentikan motornya di pinggir jalan. Ia turun dari motor dan menatap ke salah hantu sialan di hadapannya ini. Tadi kamu bilang aku apa? Bangsat. Hei, aku ini hantu, namaku Amara tahu. Kamu siapa? Jangan ganggu gue atau lu tahu akibatnya sialan. Aku atau kamu yang tahu akibatnya? Oh iya, kamu takut jatuh cinta sama aku kan? Dan semenjak kehadiran Amara, hidup Niko terganggu, terusik, tidak pernah merasa tenang. Hantu satu ini memiliki sifat yang lebih keras kepala daripada Niko. Sekian. Dan terima kasih buat Nanau Z yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.